Bayangkan saudaraku, hari ini kita beli ponsel terbaru, besok modelnya sudah usang. Kita bangun rumah mewah dan megah, mungkin 50 tahun lagi ia memerlukan renovasi besar, atau bahkan hancur tak bersisa. Segala sesuatu yang kita lihat, yang kita sentuh, yang kita kumpulkan di dunia ini, memiliki satu kesamaan pasti. Ia fana, ia akan rusak, ia akan sirna. Namun, ada satu tempat tinggal, satu istana, yang jika kita bangun dengan fondasi iman yang teguh dan amal soleh, ia akan kekal abadi selamanya. Kenapa kita mati-matian mengejar barang yang pasti rusak, dan melupakan investasi kekal yang menjanjikan kebahagiaan tanpa batas? Ini adalah pertanyaan krusial yang wajib kita jawab bersama, sekarang juga, sebelum tirai kehidupan kita ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah sang pemilik alam semesta, yang telah memberikan kita nikmat bernapas dan kesempatan untuk memperbaiki diri hari ini. Coba kita renungkan sejenak, bukankah kita semua tahu bahwa kehidupan dunia ini hanyalah perhentian sementara, sebuah ruang tunggu menuju kehidupan sejati? Tapi anehnya, kita sibuk sekali mendekorasi ruang tunggu ini. Kita membeli sofa mahal, memasang AC terbaik, dan menimbun harta. Padahal kita hanya menunggu pengumuman pemberangkatan menuju tujuan akhir. Sadarkah kita, durasi waktu kita di dunia ini jauh lebih singkat, bahkan tak sebanding, dibanding waktu yang akan kita habiskan di kehidupan setelah kematian, di akhirat selamanya. Inilah titik awal kesadaran yang harus kita tancapkan di hati, bahwa seringkali fokus hidup kita ini salah alamat dan keliru orientasi. Saudaraku yang mulia, dunia ini digambarkan seperti air di ujung jari kita saat kita mencelupkannya ke lautan. Itulah perbandingan antara dunia dengan akhirat, hanya setetes kecil, sedangkan lautan luas adalah kekekalan. Lantas mengapa hati kita terlalu terpaut pada tetesan yang sebentar lagi mengering ini? Kita bekerja keras dari pagi buta hingga malam menjelang, mungkin demi mencapai jabatan tertinggi, mengumpulkan harta fana yang melimpah ruah, seolah-olah kita dijamin hidup 1000 tahun lagi. Kita lupa bahwa kematian itu adalah kepastian yang datang tanpa undangan, tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan tak kenal negosiasi waktu. Padahal, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran bahwa kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau. Ini bukan berarti kita harus meninggalkan dunia sepenuhnya dan hidup seperti pertapa. Tidak. Tapi kita perlu meletakkan dunia ini di tangan, bukan di hati. Ketika dunia sudah menempati singgasana hati, maka kekhawatiran dan ketakutan akan kehilangan harta akan mengambil alih ketenangan jiwa, membuat kita melupakan bekal sejati yang bernama amal soleh dan keimanan. Ketahuilah, kekayaan sejati bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa besar manfaat yang mampu kita berikan dari apa yang kita miliki itu. Coba kita lihat, banyak di antara kita yang begitu teliti menghitung aset di bank, menghitung nilai properti, bahkan menghitung jumlah saham. Namun pernahkah kita duduk tenang dan menghitung berapa banyak sholat fardu yang kita tinggalkan? Berapa banyak sedekah yang kita tunda? Berapa banyak lidah kita yang terlanjur melukai orang lain? Menghitung kerugian duniawi membuat kita gelisah, tapi menghitung kerugian akhirat seringkali luput dari perhatian kita. Padahal, kerugian di akhirat itu adalah penyesalan kematian yang takkan pernah bisa terbayar lagi, bahkan jika kita menyerahkan seluruh isi bumi. Jamaah sekalian, ini bukan perkara menakut-nakuti, tapi ini adalah ajakan tulus untuk realitas. Saat jasad kita terbujur kaku, harta benda yang kita kumpulkan dengan susah payah tidak akan menemani kita. Mobil mewah itu akan diparkir di garasi ahli waris. Pakaian mahal itu akan tergantung di lemari orang lain. Bahkan, ponsel yang selalu kita genggam akan menjadi saksi bisu, bukan penolong. Hanya 3 perkara yang akan ikut menemani kita ke liang lahat: amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak soleh. Inilah bekal yang sesungguhnya. Inilah investasi yang benar-benar kekal. Lalu apa yang membuat kita begitu pelit mengeluarkan sebagian rezeki untuk amal jariah? Mungkin kita takut miskin. Astagfirullah. Bukankah Allah Maha Pemberi rezeki? Ketakutan kita terhadap kemiskinan seringkali lebih besar daripada rasa takut kita terhadap siksa kubur dan panasnya api neraka. Padahal, jika kita bersedekah dan beramal, itu bukan mengurangi harta, melainkan mentransfernya ke rekening akhirat yang nilai imbalannya berlipat ganda. Sebuah deposito tanpa batas waktu yang pasti akan kita cairkan di hari perhitungan nanti. Saudaraku, mari kita ubah perspektif kita tentang definisi kekayaan. Kekayaan sejati adalah ketenangan hati yang didapat karena ketaatan kepada Allah dan kesadaran bahwa kita sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk perjalanan yang paling panjang, yakni akhirat. Kekayaan itu adalah saat kita bisa tidur nyenyak, bukan karena saldo bank yang tebal,
melainkan karena kita yakin bahwa kita telah meminta ampunan atas dosa-dosa hari ini. Inilah esensi dari kehidupan yang seimbang, menempatkan dunia sebagai jembatan, bukan tujuan akhir yang harus mati-matian kita raih. Seringkali kita menunda-nunda taubat. Kita bilang, besok saja saya akan mulai sholat malam, atau nanti setelah pensiun baru saya fokus ibadah. Padahal, tidak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan bertemu matahari esok hari. Kematian tidak menunggu jadwal kosong kita. Ia bisa datang saat kita sedang tertawa, sedang bekerja, bahkan saat kita sedang merencanakan dosa. Inilah urgensi hijrah hati yang harus kita mulai detik ini. Bukan hanya pindah fisik, tapi pindah dari kelalaian menuju kesadaran. Jika kita melihat betapa cepatnya waktu berlalu, seolah baru kemarin kita merayakan Idul Fitri, dan sebentar lagi kita akan bertemu lagi dengan Ramadan. Waktu adalah pedang yang jika tidak kita manfaatkan untuk kebaikan, ia akan menebas kita dalam penyesalan yang mendalam. Kita telah diberikan modal waktu yang sama, 24 jam sehari. Bedanya, ada yang menginvestasikannya untuk meraih ridha Allah, dan ada pula yang menghabiskannya untuk hal-hal yang sia-sia, mengejar popularitas fana, atau menumpuk materi yang akhirnya hanya menjadi beban hisab di padang mahsyar. Mari kita jujur pada diri sendiri. Sudahkah kita mempersiapkan paspor akhirat kita? Paspor itu bukan berisi cap visa negara-negara Eropa atau Amerika, melainkan berisi catatan sholat yang khusyuk, puasa yang ikhlas, zakat yang tulus, dan hubungan baik dengan sesama manusia. Jika paspor dunia kita habis masa berlakunya, kita masih bisa memperpanjang. Tapi jika jatah umur kita habis, tidak ada satupun pintu perpanjangan yang terbuka, tidak ada kesempatan kedua untuk beramal, kecuali tangisan dan penyesalan yang memilukan. Pikirkan tentang pertanyaan di alam kubur. Malaikat Munkar dan Nakir tidak akan bertanya, berapa koleksi mobil sport Anda, atau seberapa besar rumah mewah Anda. Mereka hanya akan bertanya tentang Tuhan kita, Nabi kita, dan pedoman hidup kita. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mendasar ini hanya bisa kita latih di dunia ini dengan mengamalkan ilmu, bukan sekedar menghafalnya. Kehidupan fase kehidupan di dunia ini adalah ujian praktek yang menentukan nilai ujian akhir kita. Oleh karena itu, sahabat beriman, jangan biarkan kita terlena dengan kemilau dunia yang menipu. Dunia ini ibarat fata morgana di padang pasir, terlihat indah dan menjanjikan, namun saat didekati, tidak ada apa-apa selain kekosongan dan penyesalan. Sudah saatnya kita menoleh ke belakang sejenak, melihat kembali tujuan penciptaan kita. Bukankah kita diciptakan semata-mata untuk beribadah kepada Allah? Apakah kesibukan dunia kita sudah menggeser tujuan utama ini? Kita terlalu sering memprioritaskan urusan pekerjaan di atas waktu sholat. Kita terlalu sering memprioritaskan kumpul-kumpul yang sia-sia di atas waktu membaca Al-Quran. Kita terlalu sering mengeluh tentang masalah kecil duniawi, tapi jarang sekali mengeluh atas kurangnya kekhusyukan dalam beribadah kepada Sang Pencipta. Padahal ketenangan sejati hanya ditemukan saat kita kembali mendekat kepadanya. Saat kita menjadikan sholat sebagai penyejuk hati, bukan sekadar kewajiban yang ingin kita gugurkan. Lihatlah orang-orang soleh terdahulu. Mereka menjadikan dunia ini seolah mereka adalah pengembara yang sedang beristirahat di bawah pohon rindang sejenak, lalu melanjutkan perjalanan. Mereka tidak membangun istana di tempat persinggahan. Mereka mengumpulkan bekal secukupnya, bahkan berlebihan untuk dibagikan kepada yang lain. Karena mereka tahu bahwa tujuan akhir yang mereka cari adalah keridhaan Allah dan Jannah Firdaus yang abadi. Mari kita tanamkan di dalam jiwa kita. Dunia ini adalah ladang, akhirat adalah masa panen. Jika kita menanam kebaikan, kita akan menuai kebahagiaan. Jika kita menanam kemaksiatan dan kelalaian, jangan heran jika kita memanen kesengsaraan yang tiada akhir. Masa tanam itu singkat, hanya sekitar 60 hingga 80 tahun, atau bahkan kurang dari itu. Maka, manfaatkanlah setiap hari, setiap detik, seolah-olah itu adalah hari terakhir kita menanam benih amal. Kita tidak perlu menjadi orang kaya raya untuk bersedekah, dan kita tidak perlu menjadi ulama besar untuk berdakwah. Setiap senyuman tulus adalah sedekah. Setiap ucapan baik adalah dakwah. Setiap tindakan menjauhi maksiat adalah sebuah investasi besar untuk akhirat. Yang terpenting adalah keikhlasan dan istiqomah. Sedikit amal yang istiqomah, jauh lebih disukai Allah daripada amal besar yang dilakukan sesekali dan berhenti di tengah jalan. Saudaraku, jika kita merasa lelah mengejar dunia yang tak pernah puas, saatnya kita beristirahat sejenak dan beralih mengejar ketenangan batin yang sejati. Ketenangan itu didapatkan dengan banyak mengingat Allah, berzikir, dan merenungkan janji-janjinya. Sungguh, kehidupan ini terlalu berharga untuk dihabiskan demi hal-hal yang tidak akan kita bawa mati.
Dunia ini akan meninggalkan kita, tetapi akhirat akan menyambut kita selamanya. Maka, setelah mendengarkan renungan ini, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan kembali pada rutinitas mengejar bayangan fana, atau kita akan mengambil keputusan berani untuk menggeser prioritas, menempatkan bekal akhirat di posisi pertama, dan menjadikan dunia sebagai sarana untuk mencapai tujuan mulia tersebut? Jangan biarkan godaan syaiton menunda taubat dan amal soleh kita. Setiap hari adalah kesempatan baru yang diberikan Allah sebagai hadiah perbaikan. Sesungguhnya, investasi terbaik yang bisa kita lakukan saat ini adalah menenangkan hati dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang melalaikan dan mendekatkan diri pada majelis ilmu, memperbanyak istighfar, dan menguatkan sholat. Kita harus hidup di dunia ini seolah-olah kita akan hidup selamanya, namun kita beribadah seolah-olah kita akan mati esok hari. Inilah rumus sukses dunia dan akhirat selamanya. Jamaah sekalian, mari kita saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Bagikan renungan ini kepada siapapun yang Anda cintai, agar pahala kebaikan ini mengalir tak terputus. Tuliskan di kolom komentar doa terbaik Anda untuk diri sendiri dan umat Islam seluruh dunia. Semoga Allah menerima setiap amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memudahkan kita semua mendapatkan tempat terindah di Jannah Firdausnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.